Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Banyak kita temui di dalam Al-Quran Allah mengatakan kata-kata kafir di dalam Al-Quran, yaitu sebuah firman Allah yang ditujukan untuk orang-orang yang menutup hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggunakan kata kafir di situ. Secara umum saja, kafir itu artinya orang yang menutup hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian kita tidak memahami apa makna atau tujuan Allah mengatakan kafir itu. Bahkan orang-orang yang di luar Islam menganggap kata-kata kafir itu kasar, menganggap kata-kata kafir itu adalah hujatan terhadap mereka, menganggap kata-kata kafir itu adalah merendahkan mereka. Demi Allah, pada saudara-saudaraku yang gerah dipanggil kafir, demi Allah, kata-kata kafir itu bukan kata-kata yang kasar, bukan panggilan binatang, bukan disebut domba, lembu, babi, atau kambing manusia ini. Tapi kafir adalah orang yang menutup hatinya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman dan memanggil orang kafir nadanya sama, kata-katanya sama. Allah menggunakan kata-kata wahai, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Begitu juga Allah memanggil orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Wahai, kata-kata yang sangat lembut, kata-kata yang sangat halus. Kafir itu adalah bermaksud Allah menegur orang-orang yang menutup hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti tanda kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada umatnya, kepada ciptaannya. Allah menyayangi ciptaannya. Maka Allah panggil dia, wahai orang-orang yang menutup hatinya kepadaku. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Infitar ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal insanu ma gharaka birabbikal karim, yang artinya wahai manusia, apa yang membuat kalian atau apa yang memperdayakan kalian? Kenapa kalian menutup hati kalian kepadaku? Kata Allah. Dari kalimat itu kita tahu bahwa panggilan kafir itu adalah panggilan kasih sayang, panggilan cinta Allah kepada hambanya. Sehingga Allah bertanya, apa yang membuat kalian menutupi hati kalian kepadaku? Kalau kita mau berlogika, seandainya ada seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta kepada seorang wanita, lalu cintanya tertolak karena sang wanita menutup hatinya kepada laki-laki tersebut. Lalu laki-laki berkata, wahai adinda, kenapa kau menutup hatimu untukku? Apa yang membuat kau menutupi hatimu untukku? Itu tandanya apa? Itu tandanya si pria masih mencintai sang wanita yang menutup hatinya untuk si pria tersebut. Begitu juga Allah, saat Allah memanggil, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang menutup hatinya kepadaku, kenapa kalian tutup hati kalian kepadaku? Itu tanda seruannya bahwa Allah mencintai yang diserunya tersebut. Dengan logika tadi, wahai adinda, mengapa kau tutup hatimu untukku? Kenapa kau tidak buka hatimu untukku? Gak bisa kita dustai, tidak bisa kita ingkari bahwa jika ada seorang pria berkata itu kepada wanita, itu tanda seorang pria itu masih sangat mencintai sang wanita. Sang pria masih berharap wanita itu membukakan hatinya untuk sang pria. Begitu juga kalimat kafir. Sesungguhnya Allah berharap kepada hambanya yang disebut kafir tadi untuk membuka hatinya. Seandainya mereka membuka hatinya,
mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, sungguh mereka akan berada di dalam surga, yaitu surga kenikmatan, dan itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menyadari bahwa panggilan kafir itu adalah panggilan kasih sayang kepada Allah, lalu bagaimana dengan panggilan non-muslim? Ketahuilah bahwa Islam itu berasal dari kata salimu wassalama, atau menyerah di dalam keselamatan. Menyerah di dalam keselamatan, itulah arti Islam, yaitu orang-orang yang ingin, yang mau diselamatkan, atau orang-orang yang masuk ke dalam keselamatan. Sedangkan kalau dipanggil non-muslim, artinya orang-orang yang tidak selamat. Orang-orang yang tidak selamat, bahasa Qur'annya celaka. Lalu mana bahasa yang lebih kasar? Celaka atau orang-orang yang menutup hatinya dari Allah, atau kafir? Ketahuilah, ketika kami umat Islam dipanggil apapun, julukan kafir dari agama lain, demi Allah kami tidaklah khawatir dengan panggilan itu. Misal mohon maaf sebelumnya, misal ada orang yang memanggil saya pribadi domba terlepas. Misal saya bersyukur ada orang yang memanggil saya domba terlepas. Sebab apa? Sebab demi Allah, orang yang memanggil saya domba terlepas adalah saksi di hadapan Allah bahwa saya adalah seorang muslim. Saya adalah orang-orang yang berpegang kepada kalimat Allah. Saya adalah orang-orang yang tidak menutup hati kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu kenapa ada sebagian kita yang gerah dipanggil kafir, yang gak suka dipanggil kafir? Kalaulah kita mau masuk ke dalam relung hati kita, memeriksa relung hati itu, yakinlah bahwa di dalam hati itu ada sebuah kebenaran dan di dalam keselamatan Islam. Maka hati menolak dengan panggilan itu, sebab kita memiliki iman kepada Allah pada hakikatnya, apapun agamanya. Sekalipun dia ateis, ada iman Islam di dalam hatinya pada hakikatnya. Sebab itulah yang membuat kita gerah saat kita dipanggil oleh orang dengan sebutan kafir tersebut. Semoga kita bisa memahami apa yang diterangkan tadi, dan semoga kita mendapatkan hikmah dari apa yang diterangkan tadi. Dan insya Allah tidak ada maksud untuk melukai hati siapapun. Kami hanya berusaha untuk menerangkan bahwa tidak ada kalimat Allah yang salah, bahwa Allah tidak pernah kasar kepada hambanya dengan bahasanya, karena sesungguhnya Allah itu maha lembut, maha pengasih, maha penyayang. Allah itu maha lembut, Al-Latiful Khabir. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, maha halus, dan maha waspada. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah menghinakan seseorang dengan panggilan kafir. Justru itu adalah panggilan cinta Allah kepada hambanya. Seumpama Allah menyuruh hambanya untuk pulang kepada fitrahnya, maka panggilan-panggilan itu akan mengenai hati orang-orang yang keluar dari fitrah, yaitu Islam dan iman, yang berpegang teguh kepada kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semoga bermanfaat. Ini saja yang bisa disampaikan. Usikum binafsihi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.